Halo adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan kakak Kak Bima. Hari ini kakak akan membawakan pendalaman iman anak dengan tema Aku ini hamba Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan meneladani dari Bunda Maria. Nah, dalam bacaan Injil kita akan mendengar Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lalu kesetiaan iman Bunda Maria terhadap Tuhan menjawabi panggilannya sebagai Bunda Yesus Kristus. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita bergembira ria dengan menyanyikan Oh Sukacitaku. Adik-adik tahu nggak lagu itu? Oh Sukacitaku. Nah, ayo ikuti Kak Bima untuk menari dan bernyanyi bersama. Let's go. Ayo adik-adik. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah sekarang kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas berkat kasih-Mu yang melimpah atas diri kami hingga pada hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami dengan badan yang sehat dan penuh sukacita bersama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami pada hari ini. Kami juga mohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk mendampingi dan melindungi kami dari awal
proses hingga akhir nanti, supaya apa yang kami lakukan dan kami pelajari dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Doa ini kami haturkan ke dalam nama-Mu, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kakak akan membacakannya ya, mari kita simak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah membaca dan mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita mendengar bahwa malaikat Tuhan turun kepada Maria. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik masih ingatkah pertama-tama bagaimana reaksi Maria ketika mendengar salam dari malaikat Tuhan tersebut? Pertama-tama Maria terkejut mendengar salam itu. Nah, terus malaikat Gabriel menerangkan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus yang adalah Juru Selamat. Nah, lalu Maria kembali heran, bagaimana dia bisa mengandung? Padahal kan dia tidak bersuami, belum bersuami. Nah, lalu malaikat Gabriel menjelaskan lagi bahwa yang akan berperan adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai Maria mengandung Yesus. Nah, Maria berperan besar dalam melahirkan Sang Juru Selamat, melahirkan Tuhan. Lalu
patut menjadi teladan bagi kita karena Maria siap menerima kehendak Tuhan. Melalui kata-katanya yang ada tadi, masih ingat? Akan saya bacakan ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Maria menerima kehendak Tuhan. Maria setia pada kehendak Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Maria patut kita jadikan teladan. Karena Maria mengandung Yesus yang adalah Tuhan, jadi dalam gereja Katolik Maria disebutkan adalah Bunda Allah, Bunda Tuhan, Bunda Gereja. Maka dari itu adik-adik, dalam bulan Mei ini yang adalah bulan Maria, kita diajak untuk berdevosi, berdoa kepada Bunda Maria. Pada bulan Mei ini kita diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak doa yang bisa kita haturkan pada Tuhan melalui Bunda Maria. Contohnya, adik-adik mesti tahu ini, harus tahu doa salam Maria. Tahu nggak adik-adik? Pasti tahu dong, sudah sering diajarkan kan? Nah, selain doa salam Maria ada lagi banyak doa, seperti doa Rosario, satu, doa Malaikat Tuhan. Pernah dengar kan adik-adik doa Malaikat Tuhan atau doa Angelus? Nah, itu. Lalu devosi kepada Bunda Maria, novena 3 kali salam Maria, dan ada banyak lagi doa-doa yang dapat kita sampaikan kepada Bunda Maria untuk diaturkan kepada Yesus. Nah, dari situ adik-adik, marilah dalam bulan Maria ini kita berdoa kepada Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda yang telah melahirkan Yesus Sang Juru Selamat kita, supaya kita semakin diberkati dan dibimbing untuk dapat menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan, sekarang marilah kita melakukan satu buah aktivitas. Penasaran aktivitas apa kita hari ini? Aktivitas kita hari ini adalah menuliskan jawaban dari Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, pertama-tama adik-adik siapkan adalah kertas. Nah, kertasnya itu boleh kertas gambar atau kertas berwarna. Diusahakan nanti yang tidak ada garis-garisnya ya. Lalu seperti yang kakak bilang tadi, silahkan dituliskan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, tulisannya itu di tengah ya adik-adik. Nah, jika sudah menuliskan, lalu silahkan dihias. Boleh bebas menghiasnya. Kakak ini menggunakan hiasan salib, bisa salib. Terus kakak menggunakan bunga-bunga juga bisa hiasan lain. Nah, seperti itu, gambar-gambar lainnya. Kasih bintang-bintang. Kreatif adik-adik bagaimana menghiasnya. Nah, kalau sudah jadi adik-adik, hasilnya bisa ditunjukkan kepada orang tua adik-adik. Nah, lalu juga bisa ditempelkan di kamar sebagai hiasan di kamar. Nah, masih bagus-bagus dong badannya adik-adik. Mantap. Sekarang adik-adik marilah kita bernyanyi dan menari bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Yeah, yeah. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya. Dari selamanya. Sampai selamanya. Untuk selamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekarang marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah membimbing, mendampingi, dan menjaga kami pada acara kami dari awal hingga akhir ini. Ya Yesus, semoga apa yang kami pelajari di sini semakin menguatkan iman kami. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk teman-teman kami yang hari ini sedang mengalami sakit. Semoga mereka disembuhkan dan dapat mengikuti kegiatan dengan sukacita. Ya Yesus, doa ini kami haturkan kepadamu, sebab Engkaulah Putra Allah yang hidup, bersatu dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekian adik-adik kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membuat adik-adik semakin diteguhkan imannya untuk setia mengikuti Tuhan seperti Bunda Maria yang setia kepada Tuhan, mau menerima kehendak Tuhan. Nah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga kata-kata Bunda Maria meneguhkan iman kita. Saya Kak Bima, sampai jumpa, bye-bye.